Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rohim, saya psikoterapis, dan kali ini di channel ini saya khusus membahas tentang kecanduan, ya, atau orang yang secara sengaja menyengajakan diri untuk kecandu atau terkena adiktif. Nah, kecanduan ini kalau di dalam istilah bahasanya adalah proses sengaja yang dilakukan diri untuk membiasakan sesuatu. Dan sampai ketika dia tidak melakukan sesuatu itu, dia merasa kosong, dia merasa tidak bisa apa-apa, dia merasa tidak berguna, dan akhirnya dia kembali menikmati dirinya, menyatukan dirinya untuk menikmati candu itu. Nah, ini bisa dari dua faktor, ya. Bisa dari masalah psikologis, bisa jadi dari masalah biologis. Kalau saya riset, ya, artinya saya juga sering mengatasi hal ini, yang awalnya memang adalah masalah pengkondisian. Pengkondisian itu apa? Itu muncul dari kekosongan emosi, kekosongan pikiran, sehingga menimbulkan langkah dirinya untuk memiliki kebiasaan tertentu. Nah, contoh kecanduan, ya, bisa kecanduan narkoba, bisa kecanduan judi, kecanduan seks bebas, kecanduan teknologi, kecanduan makanan ringan, kecanduan minuman, kecanduan gadget tadi, ya sudah, ya, gadget, laptop, teknologi. Ketika ada yang baru langsung hawanya pengen beli, ya. Kalau nggak beli nggak bisa ditahan. Kemudian kecanduan belanja, kecanduan pornografi, kecanduan judi, kecanduan alkohol, kecanduan kerja, itu juga termasuk, ya. Namanya workaholic, ya. Nah, itu adalah pengkondisian diri yang memang dibiasakan secara psikologis sehingga muncul hormon yang secara biologis memicu dia untuk ketagih. Nah, kalau seperti yang biasanya secara biologis yang harus dibantu dengan hal khusus, ya, misalkan narkoba, itu psikologis yang akhirnya menjadi kebiasaan biologis. Jadi di situ ketika hanya dibenahi psikologisnya, dia tetap tersiksa. Maka di dalam kecanduan yang menggabungkan dua unsur psikologis dan biologis harus dibantu secara medis agar dirinya terkondisikan untuk lepas dari kecanduan itu. Kalau saya lihat dari orang-orang yang kecanduan narkoba itu, jika langsung dipaksa berhenti tanpa adanya suplai atau obat yang memicu untuk dia tenang, memicu dia untuk bisa tidur, itu dia akan stres dan bahkan fisiknya menjadi lemah. Maka dari situ yang kecanduan yang sampai menimbulkan efek biologis itu harus dipandu dengan beberapa terapi sehingga semakin mudah diatasi. Kalau yang psikologis seperti merokok, alkohol, judi, kemudian belanja, keinginan untuk membeli gadget, kecanduan kerja, kecanduan teknologi, kecanduan seks bebas. Nah, itu psikologis murni yang memang pengkondisian diri. Ini awalnya tercipta dari kebiasaan yang dicoba. Jadi mungkin dari lingkungan, mungkin dari kekosongan pikiran, ya. Kemudian mencari informasi, kemudian mendapatkan cara itu. Ternyata orang kalau kosong itu ada yang begini, ada yang belajar, ada yang berzikir, ada yang juga melakukan hal buruk seperti minum alkohol, lari ke judi, lari ke seks bebas. Akhirnya ketika dicoba sekali, dia merasa nyaman di situ. Nah, ketika sudah nyaman di situ, dia akan mengkondisikan dirinya untuk di situ terus sampai dirinya mendapatkan solusi yang bisa membuat dia keluar dari lingkungan itu. Nah, ketika dibiasakan terus-menerus, akan terjadi pengkondisian dan akan terjadi kecanduan. Nah, caranya gimana? Ya, harus dirubah di dalam pikiran bawah sadarnya untuk melepas kemelekatan pengkondisian itu. Sehingga ketika kosong, dia tidak lari kepada
seks bebas, tidak lari kepada alkohol, tidak lari kepada narkoba, tidak lari kepada belanja, namun pada kondisi yang secara alami wajar ya. Belanja juga boleh kalau memang dibutuhkan. Kalau hanya ingin kemudian setelah belanja selesai nggak dipakai, sepatu numpuk, kemudian tas numpuk, baju, celana numpuk nggak dipakai dan akhirnya malah dibuang atau dikasihkan orang, nah itu kan sesuatu yang boros. Mending dimanfaatkan yang tepat. Jadi pas butuh ya beli, pas tidak butuh ya bisa disimpan untuk hal lain atau untuk meningkatkan hal lain. Untuk membantu orang bisa, meningkatkan usaha bisa, sehingga benar-benar terkondisikan dengan baik. Nah, hal seperti ini sangat mudah diatasi. Apakah bisa diatasi? Mungkin ada yang bertanya begitu ya. Jadi langsung saya jawab saja bahwa ini sangat mudah diatasi bagi orang yang paham mengatasinya. Nah, untuk cara mengatasinya, silakan tonton video saya selanjutnya agar Anda semakin paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.